Jadi kita berbelas kasihan cuma satu, karena kita iba melihat penderitaan orang, kehidupan orang lain. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehati. Hari ini tema yang saya mau bawakan adalah mengenai belas kasihan. Kita akan buka dalam Matius 5 ayat 7. Kita baca di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, karena lebih mendekati pengertiannya terhadap kata aslinya. Matius 5 ayat 7. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Kita ambil dari kata KBBI, belas kasihan itu artinya rasa kasih karena iba, karena kasihan. Ya. Jadi rasa kasih yang timbul karena kita kasihan, kita iba melihat penderitaan orang lain, melihat masalah orang lain, melihat kehidupan orang lain. Ini perlu buat kita tekankan karena belas kasihan itu seharusnya bukan timbul oleh karena kita berharap kita akan memperoleh belas kasihan dari orang lain atau dari Tuhan. Jadi kita berbelas kasihan cuma satu, karena kita iba melihat penderitaan orang, kehidupan orang lain. Nah, itu sebabnya pertanyaannya adalah kenapa kita harus berbelas kasihan? Sekali lagi, bukan karena kita berharap kita akan memperoleh belas kasihan dari Tuhan, memperoleh belas kasihan dari orang lain. Tetapi oleh karena yang pertama, kita harus berbelas kasihan karena yang pertama, karena kita adalah anak Allah. Orang peribahasa sering berkata gini, like father, like son. Seperti bapaknya, demikian juga anaknya. Atau peribahasa yang berkata, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Seharusnya karena Allah kita berbelas kasihan, maka kita pun sebagai anak seharusnya punya sifat yang sama. Lukas 6 ayat 36 dalam Alkitab yang terbuka dikatakan begini. Karena itu, hendaklah kamu berbelas kasihan sama seperti Bapamu yang juga penuh dengan belas kasihan. Jadi sebab yang pertama, kenapa kita harus berbelas kasihan? Karena kita adalah anak. Yang kedua, kenapa kita harus berbelas kasihan? Karena kita sudah menerima begitu banyak belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baru melewati Jumat Agung, kita baru melewati masa Paskah. Dalam khotbah gembala pembina kita di dalam Jumat Agung, dikatakan Yesus untuk menebus kita harus melewati 10 tahap penderitaan. Itu semua menunjukkan satu, belas kasih Allah yang begitu besar terhadap kita. Dan hendaknya waktu kita menyadari bahwa hidup kita dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan, maka kita pun hendaknya melakukan hal yang sama. Kita perlu berbelas kasihan kepada sesama kita. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita harus berbelas kasihan? Karena kita hendak menjalankan hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2 berkata begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi belas kasihan yang kemudian diwujudkan dalam sebuah perbuatan membuat kita rela untuk menolong orang-orang. Dan waktu kita bertolong-tolongan menanggung beban satu dengan yang lainnya, maka demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Nah, dalam masa kondisi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebetulnya yang saya mau bicara adalah begini. Mengenai physical distancing. Dulu mungkin waktu kita berbicara tentang physical distancing, jauh jarak, menolak bersalaman, menolak merangkul, menolak cipika-cipiki, kita berpikir, wah itu adalah tindakan yang tidak punya belas kasih, tidak menunjukkan kasih Allah. Itu adalah orang-orang yang paranoid. Tapi hari ini justru
karena kita punya belas kasih, kita harus melakukan physical distancing. Kita harus menjaga jarak. Kita harus bicara gini, maaf, saya tidak mau menyalami, saya tidak mau dekat, saya tidak mau merangkul. Bukan karena saya tidak punya kasih, tetapi justru karena kita punya kasih. Karena kita takut. Yang sering kita nggak sadari adalah bahwa di dalam tubuh kita mungkin kita punya virus. Karena kita ada di tempat lain, kita pergi dari tempat lain. Dan ada kemungkinan waktu kita bersentuhan tangan, kita berjabat tangan, kita merangkul, kita berdekatan, kita menularkan virus tersebut kepada orang lain. Itu sebabnya oleh karena belas kasihan yang pertama kita lakukan, physical distancing. Mohon maaf, kita terpaksa harus lakukan begitu oleh karena belas kasih. Dan yang kedua, masker. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang tidak suka pakai masker. Dan saya suka melihat, kadang saya berpikir begini, aduh terlalu paranoid ya pakai masker begitu. Sementara kita tidak dekat-dekat dengan orang atau segala macam. Tapi saya lupa satu hal. Dan ini sebuah kesalahan, yaitu begini. Seringkali buat kita, sakit flu itu kita anggap sebagai sakit yang ringan. Sakit kecil. Sehingga secara alam bawah sadar kita mengira bahwa kita tuh sedang sehat. Lalu kemudian kita dekat-dekat dengan orang, kita ngobrol, ya tanpa sadar kita bersin, kita batuk. Dan itu bisa menularkan orang. Itu sebabnya kemudian waktu saya menyadari hal tersebut. Maka kemudian oleh karena belas kasihan, saya mengenakan masker setiap kali keluar rumah. Dan puji Tuhan, beberapa hari kemudian tiba-tiba pemerintah menyerukan, semua warga negara Indonesia yang mau keluar rumah wajib mengenakan masker. Mengenakan masker bukan karena kita nggak punya iman. Mengenakan masker bukan karena kita paranoid, takut. Mengenakan masker oleh karena kita punya belas kasih kepada sesama. Karena seringkali kita nggak sadar, kita ini menyimpan virus yang tidak bergejala buat kita. Tapi mungkin itu bisa mematikan buat orang lain. Maka oleh karena belas kasihan, yuk kita pakai masker saat kita keluar rumah. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan? Tolong orang lain yang lebih membutuhkan sekitar kita. Betul, kita pun berdampak. Betul, kita pun punya masalah. Tapi kalau kita perhatikan sekeliling kita akan melihat ada banyak orang yang jauh lebih bermasalah daripada kita. Ada banyak orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Yuk, apa yang kita bisa lakukan? Kita lakukan. Ini saatnya kita bergerak menolong. Menyampaikan kasih. Ini saatnya gereja bergerak menolong. Memberitakan bahwa Yesus adalah kasih dan Yesus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, yuk hari ini miliki belas kasihan. Dan seperti firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, sebab mereka akan menerima belas kasihan. Saya undang kita semua, yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan belas kasihan-Mu yang begitu besar buat kami. Dan mampukan kami sebagai anak, mampukan kami sebagai orang yang sudah menerima begitu besar belas kasihan daripada Engkau, untuk juga punya hati yang berbelas kasihan, sehingga kami bisa memenuhi hukum Kristus, berbagi belas kasihan kami kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapak, mampukan kami supaya kami bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.